Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan kajian kita dalam program 10 menit mengaji tafsir Jalalain. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-52 dan semoga Allah masih menitipkan keistiqomahan kepada kita untuk mengkaji tafsir Jalalain ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat 91 dari surat Al-Baqarah. Untuk memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lan nalikane den ucapake lahum marang Yahudi, aminu imanu sira kabeh bima kelawan kitab. Angjala kang wis nurunaken sinten Allah ing ma Al-Qur'ani tegese kelawan Al-Qur'an wa ghairihi lan liyane Al-Qur'an. Qalu mongko jawabi sapa Yahudi, nu'minu beriman sapa kita bima kelawan kitab unzila kang wis den turunaken apa ma alaina ing atase kita. Ai at-Taurati tegese beriman kelawan Taurat. Qala mongko jawabi sinten Allah taala, wa yakfuruna lan kufur sapa ya wa yakfuruna lan hali kufur sapa Yahudi. Wal wawu lan utai wawu lil hali iku kanggo hal. Bima kelawan kitab waro'ahu ing sakmburine ma unzila alaina. Siwahu tegese sakliyane ma unzila alaina. Au ba'dahu utawa sak ba'dane ma unzila alaina minal Qur'ani sangking Qur'an. Wa huwa hale utawi ma waro'ahu al-haqqu iku kitab kang hak kang bener. Halun iku dadi hal. Musaddiqon halim benerake halun iku dadi hal sabitatun kang tetep muakidatun kang naukiti lima marang kitab mahum sertane Yahudi. Ayat ke-91 ini masih membicarakan orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah SAW. Ketika dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dari Quran dan selain Al-Quran. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka jawabi ketika disuruh beriman kepada Al-Quran wa ghairihi ini, nu'minu bima unzila alaina. Kita telah beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kita, yaitu telah beriman kepada Taurat. Ketika mereka mengatakan itu, Allah mengatakan wa yakfuruna bima wara'ahu. Mereka itu mengufuri terhadap apa atau kitab setelahnya, yaitu Al-Quran au ba'dahu minal Quran. Padahal Al-Quran wa huwa ma waro'ahu ini adalah kitab yang hak, yang membenarkan terhadap apa yang dijelaskan di dalam Taurat. Lima mahum terhadap Taurat yang bersama mereka. Artinya poin-poin inti yang ada di dalam Al-Quran itu juga membenarkan inti-inti yang ada di dalam Taurat, terutama berkaitan dengan tauhid. Kul, ketika seperti itu, kul, ngucapo sira Muhammad lahum marang Yahudi, falima mongko krono apa taktuluna, membunuh sira kabeh ay qataltum tegese membunuh sira kabeh anbiya Allahi ing nabi-nabine Allah min qablu saking sadurunge, ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminina iku beriman kabeh bitaurati kelawan Taurat. Waqad nuhitum lan teman-teman den cegah sira kabeh fiya ing dalam Taurat an qatlihim saking membunuh anbiya Allah. Wal hitabu lan utawi hitabe lil maujudina iku kanggo wong-wong Yahudi kang ana fi zamani nabiyina ing dalam zamane nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima kelawan perkara fa'ala kang wis nglakoni sapa abauhum bapak-bapake maujudin liridhum krono ridhone maujudin bihi kelawan ma fa'ala abauhum. Ketika mereka mengatakan kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kita, kepada Taurat, maka di sini Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, falima taqtulun, kalau falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin, jika engkau itu beriman kepada Taurat, falima taqtuluna, kenapa engkau itu membunuh para nabi Allah sebelum itu, min qablu. Jadi ada nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Wa qad nuhitum fiha an qatlihim,
Padahal di dalam Taurat itu dilarang dengan jelas untuk membunuh para nabi ini. Nah, ayat ini hitobnya adalah orang-orang yang hidup, orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, karena bima fa'ala abuhum liridhahum bih. Mereka ini ridho terhadap apa yang dilakukan oleh nenek moyang tersebut. Kalau kamu itu beriman terhadap Taurat, kenapa kamu itu ridho? Bima fa'ala abauhum, walaupun ini ceritanya adalah cerita sebelumnya, tetapi kenapa kamu juga ridho terhadap apa yang dilakukan oleh nenek moyang kamu, yaitu membunuh para nabi. Walaqad ja'alan teman-teman wis tekokum ing sira kabeh. Sapa Musa Nabi Musa bil bayinati kelawan keterangan kang jelas, bil mukjizati tekse kelawan mukjizat, kal aso kaya dene tongkat kang berubah jadi ular, wal yadi lan tangan kang bercahaya, wa falkil bahri lan nyigar segara atau membelah lautan. Sumat takhottum nuli ngalap sira kabeh al ijla ing patung anak sapi ilahan ingkang dadi pangeran. Mimba'dihi saking sakbadane lungane Nabi Musa ilal miqat, ba'di dhihabihi, tegese sakbadane lungane Nabi Musa ilal miqati marang miqat, marang tempat dijanjikannya diturunkan Al-Qur'an at-Taurat. Wa antum lan utai sira kabeh zalimuna iku zalim sira kabeh, bi zalimuna iku zalim kabeh bittikhadihi kelawan ngalap al-ijl. Ayat 92 masih menguatkan lagi, ya. Kalau tadi kenapa engkau ridho? Ya, ini kalau hitobnya adalah maujudin, ini kenapa engkau ridho kepada nenek moyangmu yang membunuh para nabi. Begitu juga Nabi Musa itu walaqad ja'a Musa bil bayinat, dan sungguh Nabi Musa itu sudah datang dengan mukjizat yang luar biasa. Seperti tongkat yang bisa berubah jadi ular, tangan yang bercahaya ataupun membelah lautan. Sumat takhottumul ijla ilahan. Kemudian engkau semuanya itu mengambil atau menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan setelah Nabi Musa alaihissalam itu ditinggal Nabi Musa alaihissalam untuk mengambil Taurat ilal miqat. Wa antum zolimuna, dan engkau semuanya itu adalah berbuat kezoliman dengan mengambil anak sapi itu sebagai Tuhan. Kalau di sini tadi hitobnya adalah maujudin, kenapa engkau juga ridho? Kalau tadi ridho terhadap pembunuhan para nabi, kenapa engkau juga ridho dengan sumat tahotumul ijl? Kenapa engkau ridho nenek moyangmu itu menjadikan anak sapi sebagai sesembahan? Wa antum zolimin. Dan engkau semuanya itu berada dalam kezoliman ketika kamu mengambil anak sapi tersebut sebagai sesembahan. Artinya ayat ke-92 ini masih menguatkan, ya, masih membantah apa yang dikatakan oleh sebagian orang-orang Yahudi yang menentang Rasulullah tersebut, bahwa mereka telah beriman kepada Taurat. Ternyata dalam perilaku itu tidak seperti itu. Mereka ridho terhadap apa yang dilakukan nenek moyang mereka di dalam membunuh para nabi ataupun mengambil patung anak sapi sebagai ilahan atau sebagai sesembahan. Walaupun ayat 91 dan 92 ini hitobnya adalah orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah, bisa jadi ini juga menimpa kita. Kita telah mengatakan beriman kepada Allah, tetapi perilaku kita tidak menunjukkan sebagaimana apa yang kita katakan. Oleh karena itu ayat 91 dan 92 ini memberikan pelajaran bagi kita untuk kita mawas diri, untuk melihat ke dalam diri kita, melihat perilaku kita, melihat hati kita, melihat pemikiran kita. Jangan sampai kita sudah mengatakan beriman, ternyata perilaku kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Maka dari itu mari kita eling dan waspada, mari kita mawas diri, mari kita melihat keimanan kita sudah benarkah kemudian keimanan kita. Jangan sampai hanya kemudian
di lisan saja, tetapi dalam perilaku kita jauh dari apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sikap-sikap seperti ini, dan semoga keimanan kita semakin kokoh. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.